Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi sahabat ini saya kembali menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi sahabat ini saya beri judul Mengukur Bait Suci atau Ukurlah Bait Suci yang didasarkan pada Kitab Wahyu pasal yang ke-11. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami memohon bimbingan Roh Kudus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sungguh menuntun dan membimbing kami dan membuat kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sudah mempelajari bersama kitab Daniel dan kemudian kitab Wahyu dan kita sudah sampai pada pasal yang ke-11. Dan kita bersyukur pada pekan ini kita melihat kondisi kehidupan kita sudah semakin membaik. Kelihatannya atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, pandemi segera akan berakhir. Dan saudaraku sekalian, perenungan firman Tuhan kita yang didasarkan pada Wahyu pasal 11, mari kita baca dan renungkan bersama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 3 ayat pertama dari kitab Wahyu pasal 11 memberikan gambaran penting tentang apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan akan buat dalam kehidupan umat manusia yang sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya. Ini terkait dengan nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh hamba Tuhan melalui hamba Tuhan Yohanes yang sebahagiannya sudah terjadi dan sudah menjadi sebuah sejarah. Mari kita lihat sejarah apa yang sedang dibicarakan di sini, ya. Apa yang disebutkan oleh ayat ini adalah seperti tongkat pengukur diberikan, ya. Dan tongkat pengukur itu dibuat untuk mengukur, ya, bait suci dan mezbah dan mereka yang di dalamnya sedang beribadah. Saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan mengukur? Ya, perintah dari Tuhan, ya, kepada Yohanes yang diberikan buluh atau diberikan tongkat untuk mengukur. Ya, ini mungkin sama seperti di tukang kain kita lihat ada pengukur atau meteran, orang katakan itu 1 meter saja ukurannya, itu untuk mengukur kain dengan sebuah tongkat. Demikianlah kira-kira, ya, supaya kita mendapat gambaran bagaimana Yohanes mendapatkan sebuah tongkat untuk mengukur. Dan apa yang diukur adalah bait suci, mezbah dan orang yang sedang beribadah di dalamnya. Apa yang dibicarakan? Apa maksudnya? Kata mengukur, saudaraku sekalian, kata yang terkait dengan kegiatan untuk memberi ukuran, ya, berapa besar, berapa luas atau berapa panjangnya, ya.
Itulah kata mengukur. Jadi ini kaitannya dengan mengukur orang yang ada di dalamnya, ya, mengukur kegiatan yang ada di dalamnya. Seolah-olah memberikan gambaran sederhana, sebetulnya ini sedang terjadinya proses penghakiman dari Tuhan. Sedang proses pengadilan. Ada yang menjadi standarnya, yaitu ukurannya tadi, tongkat yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga ada yang diukurnya, objek yang sedang diukurnya. Tentu yang diukurnya, yang sedang ya ditaksir keberadaannya itu dengan ukuran tadi adalah manusia, adalah saudara dan saya. Dan apa yang dilakukannya dan berapa lama itu terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya, dikatakan, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, saudara dan saya, dan setiap orang yang percaya, tentu saja sama-sama menghadap pengadilan Tuhan. Dan ini adalah sebuah waktu yang ditentukan oleh Tuhan, dan pengajaran tentang pengadilan atau penghakiman adalah ini penghakiman Allah itu sesuatu yang sesungguhnya diajarkan dari sejak manusia berdosa, ya, sejak masuk ke dalam terjerumus ke dalam dosa. Proses penghakiman itu sebagaimana Adam dan Hawa ditanya oleh Tuhan, Kain dan Habel juga ditanya oleh Tuhan, di manakah adikmu, ya. Jadi saudaraku sekalian, ini cerita tentang penghakiman Allah itu perkara yang lumrah yang diceritakan dalam Alkitab. Berbagai ayat kita bisa temukan dalam Perjanjian Lama, demikian juga Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Wahyu ditegaskan bahwa penghakiman Allah sudah tiba. Nah, siapa yang diukur, siapa yang diadili, siapa yang dihakimi adalah umat-umat Tuhan yang percaya. Loh, kenapa mungkin? Pertanyaannya. Sesungguhnya saudaraku sekalian, orang-orang yang percaya yang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Boleh jadi di hadapan Allah sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Di hadapan manusia boleh jadi adalah di hadapan orang-orang yang mempertanyakan dan menganiaya. Dan boleh jadi menekan orang yang benar atau umat Tuhan ini, dengan mana umat Tuhan kemudian menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan itu adalah sebuah panggilan pengadilan Tuhan. Tuhan, ya, apa yang terjadi ini? Segeralah adili kami, ya. Siapakah kami ini? Kalau tentunya di pihak Tuhan, maka Tuhan sang hakim itu akan memenangkan perkara kita. Nah, saudaraku sekalian, maka kalimat atau kata dalam ayat yang pertama tadi, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah dalamnya, adalah sebuah penekanan proses pengadilan Allah yang untuk memenangkan umat Tuhan. Dan saat yang sama, jangan ukur pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya. Mengapa? Karena itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya, dan mereka bahkan menjadi penganiaya yang disebutkan dalam ayat yang kedua tadi. Mereka itu menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Bahkan ayat ketiga ada angka yang lain yang disebutkan, yaitu angka 1260 hari lamanya. Ini adalah angka yang sama yang dibicarakan, sebab angka 42 bulan kalau kita kalikan satu bulannya 30, maka itu menjadi angka yang sama dengan 1260 hari, ya. Jadi angka yang dibicarakan ini adalah peristiwa yang sama, atau jumlah hari atau jumlah waktu yang sama. Namun pertanyaannya adalah peristiwa apa ini? Ya, mari kita lihat ayat yang ketiga. Dan aku akan beri tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 2 saksi yang sedang bernubuat dan berkabung. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan kedua saksiku? Siapa yang dikatakan kedua saksi itu bernubuat dan berkabung?
Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudaraku sekalian, inilah sejarah yang sudah terjadi. Inilah peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Kita perlu tahu supaya kita ke depan kita bisa mawas diri, kita bisa mengkoreksi diri sesungguhnya apa yang harusnya kita lakukan di hadapan Tuhan. Dalam sebuah sejarah gereja kita, ya sekali lagi bahwa berbicara tentang nubuatan kitab Wahyu yang dibicarakan sekalipun ada kaitannya dengan pemerintah, dengan raja-raja, dengan sejarah dunia ini, tetapi yang menjadi fokus adalah umat Tuhan. Umat Tuhanlah yang menjadi fokus pembicaraan. Nah, umat Tuhannya rupanya sebahagian besar sudah menjadi murtad, bahkan memusuhi Tuhan, memusuhi umat-umat yang setia kepada Tuhan. Dan rupanya sejak tahun 538 sampai 1798, sebuah angka yang kita bisa tarik bahwa ini jumlahnya waktu itu 1260 tahun. Dan sepanjang waktu inilah kekuasaan gereja yang menjadi-jadi. Ya, saya menggunakan kata yang sederhana ya, menjadi-jadi dalam arti bahwa kuasa gereja menjadi sangat dominan, sangat berkuasa, sehingga bukan saja mengendalikan umatnya dalam arti mereka yang sedang berbakti, yang sedang mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi semua kegiatan seni, kegiatan politik, kegiatan pemerintah, raja-raja dikuasai oleh sang gereja ini. Sehingga sangat berkuasa. Sehingga apapun yang dikatakan gereja, apapun yang bertolak belakang dengan gereja bisa diperintahkan raja-raja itu untuk menganiaya umat Tuhan yang setia, dan itu yang terjadi. Dan khusus yang dibicarakan di sini adalah dua saksi inilah yang teraniaya. Siapa dua saksi ini? Kita tidak bicarakan satu nama atau dua nama yang menjadi perwujudannya. Ini sesungguhnya bicara tentang firman Allah, yaitu Alkitab yang sudah dikanonisasi, yang sudah dibukukan menjadi sebuah Alkitab yang isinya di dalamnya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Inilah dua saksi Allah. Sebenarnya sederhana sekali, mungkin kita menyebutnya perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi sebetulnya dalam Alkitab begitu jelas dua saksi itu. Sering dibicarakan berulang kali. Yang khususnya dalam misalnya Yesaya pasal 8 ayat 20 mengatakan dua entitas yang disebutkan, yaitu pengajaran dan kesaksian, ya, atau Taurat dan syahadat. Ini dua kata yang sering disandingkan, yaitu menunjukkan firman Tuhan secara utuh. Pengajaran itu berasal dari Taurat. Kesaksian itu adalah kesaksian atau pengajaran para nabi yang juga sama untuk membawa umat Tuhan kembali kepada hukum Taurat. Jadi pengajaran dan kesaksian atau Taurat dan syahadat dalam bahasa Indonesia lama, terjemahan itu, inilah yang disebutkan dua saksi Allah. Ya. Jadi disebutkan dua saksi Allah ini kemudian bernubuat sambil berkabung karena selama 42 bulan tadi, selama 1260 hari atau 1260 tahun itu benar-benar mendapat siksaan berat, teraniaya, ya, berkabung tapi terus bernubuat. Dan gereja, rupanya gerejalah yang membuat firman Tuhan berkabung. Mengapa? Karena gereja justru melarang umat Tuhan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Bahkan Alkitab diburu untuk dibuang, untuk dibakar. Bukankah ini kengerian, saudaraku sekalian? Saya pikir saya tidak dalam kesempatan untuk membagikan kutipan-kutipannya, tapi saudara bisa mencari sejarah, dan sejarah tidak mungkin berbohong, saudaraku sekalian. Dan kalau sejarah hanya satu, mungkin saja ada kebohongan. Tapi banyak penulis sejarah menuliskan cerita yang benar-benar terjadi ini, bahwa gereja justru menjadi penganiaya. Bahkan para pemimpin gereja, ya, menganiaya orang-orang yang mau membaca Alkitab atau dalam terjemahan sehari-hari, karena mereka mengharuskan bahwa yang dimaksudkan Alkitab itu adalah bahasa Latin, bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Ya. Baik, saudaraku sekalian, mari kita teruskan.
yang dibicarakan ini? Gereja, yang pada waktu itu tentu adalah kuasa gereja Roma Kepausan. Dan sekali lagi ketika saya menyebutkan nama ini, tidak perlu ada yang marah, oleh karena ini bicara sejarah, ya. Bicara kekejaman orang Belanda, orang Jepang pada masa yang lalu dalam sejarah, tidak perlu marah, ini sebuah sejarah, ya. Mari kita lihat selanjutkan ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di depan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Saudaraku sekalian, gambaran tentang pohon zaitun dan kedua kaki dian, bukankah kita sama-sama memahami bahwa kaki dian adalah sebuah lampu, ya, lampu. Nah, kalau di kampung lampu teplok, tapi ini lampu dian adalah lampu yang dibuat seperti lilin yang ada 7 corotnya, tempat lilinnya, dan ditempatkan di bait suci, di ruang yang suci, ya, sebelum masuk ke ruang yang maha suci. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini berbicara tentang kaki dian, dan di kaki dian itu ada gambar pohon zaitun, ya, atau relief, ya, pohon zaitun. Jadi ini menggambarkan firman Tuhan yang adalah terang, ya. Mazmur pasal 119 ayat 105 itu menggambarkan bahwa firman Tuhan adalah terang, adalah pelita. Jadi gambar itu begitu jelas bahwa yang dibicarakan ini adalah Alkitab yang teraniaya, bernubuat sambil berkabung, yang lamanya begitu lama, 1260 tahun, dan ngerinya penganiayanya adalah yang mengaku dirinya gereja. Bagi mereka yang tetap setia terus teraniaya, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka, menyelamatkan mereka. Luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh atau saya tidak sebut sang karena 2, ya, oleh 2 saksi itu, oleh kedua kaki dian itu. Ayat yang ke-6, mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, ya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Lihat saudaraku sekalian, kuasanya, ini yang dibicarakan cerita-cerita perjanjian lama juga, bagaimana air menjadi darah. Dan kemudian bagaimana Nabi Elia menurunkan hujan atau menahan hujan kalau dia bernubuat. Jadi artinya ketika firman Tuhan diucapkan melalui para nabi, ya, kuasanya sungguh ajaib. Jadi saudaraku sekalian, kalau sudah membaca Alkitab, mengingatnya, menghafalnya, ada kuasa yang sedang saudara pegang. Karena di dalam firman Tuhan ada kuasa. Jadi saudaraku, jangan main-main dengan firman Tuhan. Dan jangan mencoba-coba, ya, mempermainkan dan mencoba menafsirkan dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Karena firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ada usaha terus untuk menekan firman Tuhan. Ada usaha untuk terus, ya, menganiaya dan bahkan menghapuskan, membuang Alkitab kita ini. Dan mayat mereka terletak di atas jalan raya, kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saudaraku sekalian, pekabaran firman Tuhan yang menyegarkan, yang menyenangkan, seringkali menjadi siksaan, karena mereka tidak mau menurut firman Tuhan, mau hidup dengan apa yang mereka inginkan saja. Namun saudaraku sekalian, ini benar-benar nubuatan yang tergenapi. Karena dikatakan ada Sodom dan Mesir yang disebutkan sebagai kota-kota yang menolak Tuhan, ya, benar-benar menolak keberadaan Tuhan.
menolak bahwa Tuhan itu, ya, mengatakan Tuhan itu tidak ada. Siapakah mereka ini? Dalam sejarah, saudaraku sekalian, menutup angka tadi, angka nubuatan dari 538 sampai 1798, mau mengakhiri daripada tahun itu pada 1793, ada sebuah peristiwa yang hebat sekali di kota Prancis, ya, di Prancis. Negara ini mengumumkan melalui pemimpin-pemimpin yang mewakili negeri ini, negeri mereka yang mungkin kalau kita di Indonesia menyebutnya MPR, ya, memutuskan bahwa Alkitab harus dihanguskan, dibuang dari negeri ini. Wah, luar biasa, ada keputusan seperti itu. Kok bisa, ya? Tetapi saudaraku sekalian, ini nubuatan. 3,5 tahun kemudian keputusannya berubah. Mereka mungkin sudah menyadari ada sesuatu yang salah. Mulai mereka mengizinkan kembali, mulai mengizinkan lagi ibadah-ibadah. Wah, luar biasa. Semua ini tercatat dalam sebuah sejarah yang tidak akan pernah hilang. Dan Alkitab, firman Tuhan, memberikan kejelasan luar biasa. Memberikan nubuatan-nubuatan yang tidak sama sekali tidak hilang atau tidak meleset, saudaraku sekalian. Luar biasa. Dan saudaraku sekalian, ketika firman Tuhan kembali, ya, dikatakan ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari, naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 11 belum berakhir, tetapi saya ingin mengakhiri akan renungan pagi pada pagi Sabat ini, bahwa sungguh firman Tuhan yang sudah dinubuatkan melalui kitab Wahyu pasal 11, melalui hamba Tuhan Yohanes, sungguh ajaib betapa firman Tuhan, Alkitab itu dibenci, ya, hendak ditenggelamkan, dihapuskan dari dunia ini, sehingga orang tidak lagi bisa membacanya. Tetapi Tuhan menyelamatkan kembali, memberikan persediaan di mana banyak orang yang lapar dan haus mencari kebenaran akhirnya menemukan. Dan saudaraku sekalian, saudara dan saya menjadi saksinya saat ini bahwa Alkitab sampai saat ini tetap berdiri tegak, dan begitu banyak orang membenci, tetapi semakin banyak Alkitab tersebar, banyak orang sembunyi-sembunyi menemukan kebenarannya. Namun bagi saudara dan saya yang saat ini bebas membaca dan menemukan Alkitab, tekunlah untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan, untuk waktu yang indah di mana kami boleh membaca, mendengar dan merenungkannya. Kiranya kami dimampukan untuk hidup di dalam jalan Tuhan dengan semangat yang berapi-api untuk menemukan kebenaran, mencari kebenaran firman Tuhan, dan membuka ayat demi ayat dalam Alkitab yang akan menggugah dan memberikan pengharapan dalam hidup kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mohon berkat bahkan buat jiwa-jiwa yang saat ini dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan berkati mereka yang di dalam keadaan lemah fisiknya oleh karena sakit penyakit, Tuhan berkenan menjamah dan berikan kesembuhan. Ya Bapa, berkati bahkan ibadah kami sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.